Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Saiful Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik di masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Yang pertama, perkembangan politik di masa pemerintahan Orde Lama. Orde Lama berlangsung sejak tahun 1945 hingga 1968. Orde Lama dapat dikatakan resmi dimulai sejak 18 Agustus 1945 saat panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Setelah pelantikan Soekarno-Hatta, kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. KNIP kemudian mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, tidak termasuk wilayah Brunei, Sarawak dan Sabah, Sulawesi, Nusa Tenggara termasuk Maluku dan termasuk Papua. Pada masa sesudah kemerdekaan Indonesia menganut sistem multipartai dengan ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai dengan maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 6 Oktober 1945 dan maklum pemerintahan tanggal 3 November 1945. Menjelang pemilihan umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan. Pada masa diberlakukannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Perpres nomor 13 tahun yang mengatur tentang pengakuan pengawasan dan pembubaran partai. Kemudian pada tanggal 14 April diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSSI, Pakindro, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partindo. Namun setelah sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960 PSI dan Masyumi dibubarkan dengan berjumlahnya parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan kehidupan politik dapat berkurangi. Untuk mengatasi hal ini, maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan Deklarasi Bogor. Dan selanjutnya, perkembangan politik di masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni sampai Juli 1966. Di antara ketapatannya yang dihasilkan sidang tersebut ialah melarang PKI berikut ideologinya untuk tumbuh dan berkembang Indonesia dan mengukuhkan super semar dari ketapatan tersebut. Berakibat pada setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan, diadili, diasingkan atau dieksekusi. Pada masa Orde Baru pula, pemerintah akan menekankan stabilitas nasional dalam program politik dan mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu, diawali dengan apa yang tersebut dengan konsensus nasional. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.